Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya ini semua karena kemurahan dari Tuhan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Allah kita. Mari kita beri kemuliaan buat Allah kita.
Ya, shalom. Halo. Ya. Kalau kemarin Pak Macai pertama kali pegang mic, hari ini juga saya pertama kali megang mic di sini di depan teman-teman semua untuk sharing firman Tuhan. Ya, kita sharingnya firman Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas tentang penawar kekhawatiran. Penawar kekhawatiran. Oke. Ya, kita akan baca di 2 Korintus 5 ayat 14 dengan sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan menciptakan kita untuk menyembah, bersekutu, diajar, pelayanan, dan juga untuk penginjilan. Namun untuk itu semua tentunya kita nggak bisa memenuhi itu semua kalau kita tidak berkomunitas. Jadi perlu adanya wadah komunitas seperti kita sekarang berkumpul pada malam ini, dan juga seperti halnya hari Minggu kita ibadah di gereja. Satu-satunya cara supaya memenuhi tujuan Tuhan tersebut adalah bergabung dengan orang-orang yang memberi kita masukan rohani, yaitu berkeluarga di dalam gereja. Dan gereja itu juga bisa membantu kita untuk memusatkan hidup dengan saudara-saudara seiman, supaya kita bisa saling sharing. Seperti malam ini juga kita bisa saling sharing untuk mendengarkan firman Tuhan, yang mungkin sharing dengan satu dengan lainnya ya. Tuhan tidak menempatkan kita di bumi ini untuk menjalani kehidupan kita yang egois, dan kita tuh Tuhan tuh tidak menginginkan kita tuh menjadi inti hidup kita sendiri. Tadi dikatakan di firman Tuhan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Tuhan. Jadi Tuhan tuh mau kalau kita sebagai orang yang percaya mengutamakan Tuhan, itu yang pertama. Dan kalau kita sudah menjadikan Tuhan jadi poros utama dalam hidup kita, hendaknya kita juga harus menyingkirkan segala kekhawatiran ya, karena kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, seperti di dalam Filipi 4 ayat 6-7. Jadi situ firman Tuhan yang mungkin sering kita dengar, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, ya dengan cara kita menyembahnya, di situ bisa menjadi suatu penawar rasa kekhawatiran kita. Ya, saya rasa kita juga pasti setuju ya, dimana kita kadang-kala kalau lagi dalam rasa khawatir, lagi dalam masalah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu adalah rasa lega tersendiri gitu. Ya, saya rasa kita semua pernah mengalami pengalaman tersebut. Ya, jika kita ingin terlepas dari kekhawatiran, perbanyaklah beribadah setiap waktu dan setiap saat. Dan Tuhan ingin kita berkumpul dengan orang-orang yang percaya, untuk supaya kita fokus kembali bersama-sama mengkalibrasikan dan memperbarui hidup kita kepada Tuhan. Ya, di dalam Rasul Paulus, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 mengatakan, di situ mereka beribadah bersama secara teratur di bait suci. Jadi hendaknya kita sama-sama jangan menghindari pertemuan ibadah
yang bisa diadakan seperti pada malam ini ya. Di dalam sebuah keluarga gereja itu akan membantu kita memfokuskan dan memusatkan hidup kita supaya kita tahu apa tujuan Tuhan untuk hidup kita. Dan ada pertanyaannya, apakah kita sudah tahu tujuan Tuhan untuk hidup kita di dalam kehidupan bergereja ini? Nah, mungkin saya mau menanggapi sedikit dari kesaksian Om Acai kemarin ya, bahwa dia bilang udah berapa tahun ini dia nggak pernah gitu, baru kali ini dipegang mic gitu ya. Saya sih salut gitu dari kesaksian dia. Udah 7 tahun, mungkin udah pensiun gitu masanya ya. Dia masih bisa dicukupi, tempat tinggal ada, ketika butuh apa dia ada. Dan setahu saya juga kayak Om Acai memang selalu hadir gitu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah yang selama ini diadakan. Ya di situ satu gambaran kesaksian bahwa orang yang setia dan selalu mengandalkan Tuhan, ya dia akan dicukupi gitu. Jadi saya rasa benar gitu. Nggak ada lagi rasa khawatir dalam hidupnya kayak Om Acai gitu ya. Oke, di situ juga saya juga melihat di sini kan ada pertanyaan gitu kan, kalau di dalam keluarga bergereja nih supaya kita tahu gitu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Saya jadi teringat waktu ya ini kesaksian sedikit. Saya jadi teringat pada waktu pertama kali mungkin sekitar waktu saya masih SMA gitu, dimana pertama kali bertobat, kenal Tuhan, bergereja di sebuah gereja yang kecil lah di Jakarta gitu ya. Nah di situ bertumbuh, kita sama teman-teman ada beberapa kawan, ya kita punya kerinduan yang sangat besar gitu ya. Kayaknya kita pengen berarti gitu loh. Apa yang bisa kita kasih? Jadi kemarin tuh Om Acai kesaksian tuh agak sedikit membuat saya flashback. Ya kayak dulu waktu saya masih SMA, saya nggak bisa apa-apa. Di sebuah gereja yang sangat kecil, mungkin ruangannya separuh dari ruangan ini, gitu. Ya, ibadah rayanya di situ, sekolah minggunya juga di situ setelah ibadah raya. Dan gitu sorenya ibadah youth gitu kan. Nah kalau saya kan waktu dulu dibanyakin di youth-nya gitu ya. Ya tahu lah mungkin di sini pernah melayani di sekolah minggu, tempat jadi berantakan banget, banyak berserakan makanan gitu kan. Waduh itu gimana ya, benar-benar kayak TK anak brutal gitu ya. Nah, jadi saya juga memulai dulu melayani di ujinya di situ. Kita melayani dari hal-hal kecil, ngerapiin tuh gereja, ngebersihin, ya sampai akhirnya kita bisa dipercaya untuk untuk hal-hal yang lain. Kita bisa berkomunitas, jadi ketua ya kayak macam ketua kelompok yang kecil gitu di satu sekolah gitu ya, untuk membantu anak-anak yang ada di kelas kita gitu ya. Di situ ya kita lihat proses gitu. Dan sampai untuk yang hari ini gitu juga, saya kan bekerja di bidang foto, video ya. Saya juga bingung gitu ya, kenapa kayak waktunya semua bertepatan gitu. Pada 2019 akhir, kurang lebih bulan Oktober, di tempat yang ini juga ya, di ruangan ini, waktu itu kita sering gitu sharing-sharing, yuk kita bangun yuk sebuah gerakan yang lebih ke multimedia supaya lebih jalan. Ya mungkin saya nggak pernah tahu adanya pandemi di 2020, sampai akhirnya di 2020 tuh ya tante bilang untuk memenuhi kebutuhan rohani nih teman-teman
seiman, saudara-saudara seiman, gimana kalau nggak pakai media YouTube, pakai apa gitu kan? Ya akhirnya gitu loh, ini jadi berguna gitu. Salah satu fasilitas yang ini yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan rohani. Ya sampai sekarang juga saya bersyukur ada tim-tim ya, mungkin ya adik-adiknya ini, si Beni, Diki sama biasa si David, juga itu banyak sekali itu memberikan kontribusi ya untuk bisa mengembangkan gitu pelayanan di multimedia. Dan memang kita semua sadari ya kalau era sekarang ini ya kebutuhan media sosial itu sangat besar. Maksudnya nggak bisa mengandalkan pelayanan yang cuma di dunia real doang. Nah ya itulah, jadi saya merasa berkeluarga di gereja, semakin kita mau apapun yang punya kita bakat gitu, itu kita pasti bisa dipakai sama Tuhan. Yang kayak Om Aceh bilang, mungkin dalam hal-hal sepele gitu. Kalau nggak ada Om Aceh gitu, Om Aceh itu aku lihat sangat membantu sekali ya. Orang waktu pandemi kunci kagak ada, dia bisa tiba-tiba datang, dia nganterin kunci. Kalau enggak pada nunggu semua di depan gitu kan, ya kan. Tahu-tahu di sini udah beres aja, ada yang bantuin gitu kan. Jadi tim support yang sangat luar biasa gitu. Ya mungkin itu aja ya. Jadi kesimpulannya malam ini kita bisa simpulkan sedikit bahwa pusat hidup kita itu adalah Kristus. Dan bila begitu, Tuhan tuh mau kita jangan khawatir tentang apapun juga, dan bawa semua permasalahan kita di dalam doa. Dan berkomunitaslah kita berkeluarga di dalam gereja, supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa dipakai untuk apa di dalam pelayanan ini. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Ya untuk lanjutnya mungkin Tante bisa. Tepuk tangan dong. Sudah tepuk tangan? Penawar kekhawatiran. Saya percaya tidak ada satu manusia yang gak pernah khawatir. Betul? Bohong kalau bilang gak pernah khawatir. Oh, pendeta gak pernah khawatir. Nggak ada cerita. Pendeta juga bisa khawatir. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan kekhawatiran? Kekhawatiran itu adalah sifat berpikir yang berlebihan. Ya, itu yang disebut dengan khawatir. Kita berpikir yang secara berlebih-lebihan. Bedanya khawatir dengan takut. Itu sangat gini. Kalau takut, ada sesuatu yang pernah saudara alami, sehingga ketika terjadi sesuatu yang membuat alam bawah sadar saudara terbuka, itu yang saudara menjadi takut. Saya kasih contoh gini. Saya sampai hari ini, kalau saya ke rumah siapapun, mereka punya anjing bagus, mereka bilang ayo kenalan. Oh enggak ada yang namanya kenalan sama anjing. Saya ke rumah saudara saya, ipar saya bilang gini, ponakan saya, Kyume kenalan ini supaya Kyume nggak digigit anjing. Oh saya nggak keluar kamar supaya nggak digigit anjing. Kenapa saya seperti itu? Saya ada rasa takut. Karena apa? Saya pernah digigit anjing gitu ya. Jadi ketika saya lihat anjing, ini alam bawah sadar saya itu kan muncul itu yang disebut dengan ketakutan. Tetapi kalau yang disebut dengan kekhawatiran itu nggak punya dasar. Orang khawatir itu nggak punya dasar. Kenapa saya katakan orang khawatir nggak punya dasar? Khawatir nggak bisa makan. Dari mana saudara tahu saudara nggak bisa makan? Kita khawatir anak nggak bisa sekolah. Dari mana saudara tahu anak saudara nggak bisa sekolah?
Bukankah kita lihat firman Tuhan dia berbicara, burung gagak itu dia katakan tidak menanam dikasih makan. Bukan berarti gini, oh burung gagak gak nanam dikasih makan, kita diem-diem, kita gak kerja, kemudian nanti pupuk Tuhan. Enggak. Ya, yang saya mau kasih tahu gini, apa yang saudara khawatirkan, ketika saudara khawatirkan, apakah bisa mencukupi segala keperluan saudara? Itu enggak. Ya, jadi saya katakan percayalah. Tadi Ardan bilang percayalah bahwa Tuhan menolong hidup saudara dan saya. Jadi jangan terlalu berpikir yang berlebih-lebihan di depan. Kita berpikir sekolah, berpikir nanti seperti apa. Kita nggak bisa seperti itu. Khawatir, bohong kalau nggak khawatir. Ya, jadi saya katakan ini bukan sekali ini untuk megang mic yang Ardan ya. Pasti ada kedua, ada yang ketiga. Ya, tepuk tangan dulu untuk aku. Jadi saya katakan hari ini kita jangan berpikir yang berlebihan, yang di luar akal pikiran kita. Kalau kita berpikir berlebihan di luar ini pikiran kita, mengakibatkan apa? Kita bisa sakit. Saya katakan, saya terus suami saya sedang berjuang dengan penyakitnya. Ya, jadi dia diambil cairan yang ada di jantung, dia terus berobat. Saya sebagai istri, kalau dibilang nggak khawatir, bohong. Tapi saya tahu tangan Tuhan jauh lebih besar dari apa yang saya pikirkan. Ya, kita mau bangkit berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang semangat ya. Mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Tuhan. Lebih semangat lagi yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup di dalam ketetapan demi ketetapan, ada jalan-jalan yang Kau buka bagi kami. Rasanya Tuhan, ketika kami mengalami kekhawatiran, ketika kami mengalami ketakutan, kami bersandar kepada Engkau. Dan pada saat kami bersandar kepada Engkau Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat marifat, Engkau yang menuntun kami, yang membawa kami ada di dalam satu ketenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang disampaikan. Apapun yang menjadi kekhawatiran kami,
Kalau kami berpikir yang berlebih-lebihan yang membuat kekhawatiran dalam hidup kami, cabut dan jangan dikembalikan bagi kami. Berkati persekutuan ini Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia. Kami tahu Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Satu kali Tuhan, Indonesia akan menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa. Karena kami tahu ada orang-orang kudus-Mu, ada umat pilihan-Mu Tuhan. Memberkati gereja-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Apapun persoalan yang mereka sedang hadapi, mari tangan yang kuat ada dalam hidup mereka. Berkati Tuhan Yesus puasa kami besok Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan puasa kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku lepaskan segala berkat, kasih setia Allah, anugerah Allah, damai sejahtera yang dari surga turun atas hidup kami mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Terima berkat, sama-sama katakan amin. Selamat berpuasa besok, Tuhan memberkati.